Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian pagi ini sehat semua ya. Insyaallah walaupun kalian tetap belajar di rumah, kita belajar jarak jauh, tapi kalian tetap semangat ya. Semoga pembelajaran dengan jarak jauh ini akan segera berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita buka dulu dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan doa mau belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu tinjauan pustaka, merupakan kelanjutan dari bab 1 yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita mulai dari pengertian. Apa sih pengertian dari tinjauan pustaka? Tinjauan pustaka adalah ringkasan komprehensif dari penelitian sebelumnya tentang suatu topik. Apa sih sumbernya? Sumbernya bisa berupa artikel ilmiah, kalian bisa cari di Google, atau juga bisa berupa buku, atau bisa berupa sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Tapi jangan lupa pada saat kalian mencari dari sumber literaturnya, maka kalian harus catat dan simpan dengan baik karena akan digunakan untuk daftar pustaka nanti pada bagian akhir setelah bab 5, yaitu setelah kesimpulan dan saran. Baik, kita lanjutkan. Berarti akan memberikan contoh. Contoh misalnya topiknya adalah gaya belajar. Kita tahu bahwa gaya belajar itu ada yang auditori, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Nah, misalnya kalian mengambil sebuah judul hubungan antara gaya belajar dengan efektivitas belajar, studi kasus pada siswa SMP. Maka kurang lebih literatur yang kalian bisa cari pertama adalah tentang gaya belajar. Ya, cari literatur yang berhubungan dengan gaya belajar, mulai dari pengertian dan jenis-jenis gaya belajar dan solusi menemukan sendiri gaya belajar yang benar. Kemudian kalau tadi berbicara tentang efektivitas belajar, maka kalian coba akan mencari apa itu pengertian dari efektivitas dan beberapa teori yang dilakukan oleh para ahli. Kemudian juga kalian bisa mencari tentang apa itu belajar dan apa itu belajar yang bisa menghasilkan atau bisa mempengaruhi prestasi kalian. Kemudian cari juga, karena kalian studi kasusnya di siswa SMP, maka cari tentang siswa SMP mulai dari batasan usia, karakter, dan sisi-sisi lain secara psikologis ataupun yang lainnya yang bisa mempengaruhi terhadap keefektifan belajar seseorang. Baik, nah seperti ini kira-kira kalau misalnya kalian akan mencari. Kalian coba kembangkan dulu buat kerangkanya, kira-kira yang sesuai dengan visual seperti apa, kemudian kinestetik seperti apa, dan auditornya itu seperti apa ya. Jadi sudah ada bayangan untuk bab 2 ini, insyaallah ada ya. Jadi anak-anak, setiap kalian mengambil sebuah tema, kemudian kalian buat judulnya, kemudian kalian kembangkan kerangkanya, kira-kira apa yang akan kalian teliti, maka itulah yang harus kalian cari ya. Berikutnya kita akan lihat
Tinjauan pustaka itu sangat penting dalam memahami teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Juga sangat membantu dalam proses pembahasan di bab 4. Jadi bukan semata-mata mencari teori kemana-mana, baik dari buku maupun kalian searching di Google atau kalian dapat dari artikel atau dari manapun. Yang jelas tinjauan pustaka ini penting dibutuhkan oleh kalian untuk memahami teori-teori yang sangat menunjang dengan penelitian kalian, sehingga jika kalian menemukan sesuatu yang beda pada bab 4 dari hasil penelitian kalian, maka kalian bisa cari tahu mengapa beda atau mengapa sama, atau apa solusi yang terbaik dari apa yang kalian temukan, ya, seperti itu. Yuk, mulailah dari sekarang, karena dengan memulai maka kalian akan tahu di mana kalian akan menemukan kesulitan dan di mana kalian akan menemukan kemudahan. Cari dan pelajari serta pahami sebanyak-banyaknya sehingga kalian mudah melakukan penelitian. Baik, akan dilanjutkan dengan bab 3 tentang metode penelitian. Bab 3 ini kita akan coba mulai dari pengertian dari metode penelitian. Jadi metode penelitian merupakan langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Ya. Langkah-langkah yang dilakukan kalian sebagai peneliti ini sangat menentukan hasil yang kalian dapatkan. Baik, kita akan coba contoh tadi. Judulnya penelitian kalian adalah hubungan antara gaya belajar dengan efektivitas belajar, studi kasus pada siswa SMP. Maka yang kalian perlukan untuk bab 3 adalah waktu penelitian, kemudian tempat penelitian di mana, kemudian selanjutnya cara pengambilan data, dan selanjutnya adalah cara pengolahan data, ya. Dan kita lihat seperti apa pengambilan data pada umumnya dan dilakukan dengan penelitian lab, kemudian ada yang dilakukan dengan wawancara, kemudian ada yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner melalui Google Form, dan atau kalian melakukan observasi atau pengamatan. Serta pada saat ini kalian saya perbolehkan untuk melakukan studi pustaka. Berikutnya yaitu pengolahan data dan pembahasan. Bagaimana cara mengolah data? Biasanya karena ini merupakan penelitian yang sederhana, kalian belum menggunakan program macam-macam. Kalian hanya menggunakan Microsoft Office Excel dengan cara presentase hasilnya, kemudian kalian lakukan deskripsi dari hasil yang kalian peroleh, dan kemudian kalian jelaskan melalui argumentasi-argumentasi yang didukung oleh fakta dan dikaitkan dengan bab sebelumnya. Penelitian yang dilakukan sebelumnya tentang topik yang sama. Selamat mencoba anak-anak, insya Allah tidak akan sulit, ya. Alhamdulillah materi yang saya sampaikan sudah selesai. Semoga Allah mudahkan. Amin. Amin ya robbal alamin. Sampai ketemu di video berikutnya.